Baik teman-teman, hari ini kita membahas sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya akan share screen ya. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Saya mulai dengan pada masa akhir Nabi Muhammad ya, sebelum beliau wafat. Beliau ini kan tidak meninggalkan wasiat ya, siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW yang akan memimpin setelah beliau wafat. Nah, akhirnya kaum muslimin pada saat itu bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Kemudian akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasul. Kemudian Khalifah itu sendiri adalah pemimpin ya yang diangkat sesudah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, untuk memimpin agama dan memimpin negara. Nah, ada beberapa ciri yang menandakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah pada masa Khulafaur Rasyidin ini dia mengikuti teladan Nabi. Jadi apa yang dilaksanakan pada Nabi itu dilanjutkan gitu ya. Jadi semua betul-betul mengikuti teladan dari Rasulullah. Kemudian mereka ini dipilih melalui proses musyawarah demokratis ya kalau sekarang dikenalnya. Karena setelah Khulafaur Rasyidin ini nanti sistemnya adalah monarki atau turun-temurun gitu, bersifat otoriter, tidak melakukan demokratis gitu. Selanjutnya khalifah ini dalam melakukan keputusan ini mereka tidak pernah bertindak sendiri, jadi selalu melibatkan para sahabat yang lain gitu, sehingga segala sesuatu itu betul-betul dimusyawarahkan, diambil jalan penyelesaian yang terbaik gitu. Jadi khalifah ini tidak bersifat otoriter. Ini selalu mengutamakan musyawarah dengan para pembesar yang lain ya. Kemudian kita ke Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini memerintah singkat sekali, hanya 2 tahun, sekitar tahun 632 sampai 634 Masehi. Namun demikian meskipun singkat, banyak persoalan yang diselesaikan, misalnya mengirim pasukan Usama, kemudian pada masa Abu Bakar ini juga kan banyak kemurtatan ya, sehingga dilakukanlah perang Riddah. Jadi perang Riddah ini perang untuk melawan kemurtadan. Lalu mulai mengumpulkan lembar-lembar Al-Quran ya. Selanjutnya pengaturan negara ini juga dibenahi oleh Abu Bakar. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Abu Bakar ini sifatnya sentral ya. Jadi semua terpusat kepada Abu Bakar. Baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif gitu. Jadi kalau kalian misalnya kita analogikan ke masa sekarang, legislatif itu kira-kira kalau di Indonesia itu seperti DPR-nya gitu ya, eksekutif itu pemerintahannya, yudikatif itu yang lembaga-lembaga hukumnya gitu. Nah ini 3 kekuasaan ini, 3 bidang ini semuanya terpusat di Khalifah Abu Bakar. Kemudian hukum juga dilaksanakan oleh Khalifah, beliau yang menetapkan hukuman gitu ya, beliau yang melaksanakannya. Kemudian beberapa keputusan itu dimusyawarahkan bersama sahabat-sahabat. Selanjutnya setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, beliau memerintah lebih lama sepanjang 10 tahun, tahun 634 sampai 644 Masehi. Padahal awalnya itu Umar bin Khattab itu merupakan salah seorang musuh ya, musuh Islam. Kemudian beliau ini juga sangat kasar ya, banyak menyiksa kaum mukmin gitu. Namun kemudian alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah sehingga menjadi orang terdepan yang membela agama. Ini pada masa Umar ini beliau melakukan beberapa administrasi pemerintahan. Kalau pada masa Abu Bakar kan semua terpusat ya, sentral. Nah, kalau pada masa Umar ini mulai dibenahi ya, dipecah menjadi 8 wilayah provinsi. Nah, otomatis kalau wilayah-wilayah kekuasaan ini dibagi menjadi beberapa provinsi, maka akan diutus pejabat-pejabat seperti gubernur gitu ya untuk mengatur pemerintahan di provinsi tersebut untuk memudahkan koordinasi. Di samping juga pada masa Umar ini kan sudah banyak ekspansi wilayah sehingga tidak memungkinkan semuanya dikelola oleh
Umar. Makanya tadi dibentuk provinsi-provinsi, kemudian diutus gubernur-gubernur untuk memerintah wilayah tersebut. Dan biasanya gubernur yang dipilih itu adalah gubernur yang cakap, kemudian yang punya andil, misalnya ketika ekspansi dia berhasil memenangkan satu wilayah, maka sebagai hadiah, sebagai reward-nya gitu ya, diminta untuk memimpin di provinsi tersebut. Kemudian pada masa Umar juga ada beberapa departemen, ada yang didirikan gitu ya, lalu ada pembayaran gaji, pajak tanah, ini mulai dibenahi semuanya, diatur, ditertibkan, ada sistemnya, ada mekanismenya gitu ya, ada lembaganya. Kemudian pengadilan juga mulai sudah ada gitu ya, kalau tadinya pada masa Abu Bakar itu semua tergantung Khalifah Abu Bakar untuk menentukan keputusan, untuk menentukan hukuman. Nah, pada masa Umar ini mulai ada lembaga pengadilan gitu. Kalau sudah ada lembaga pengadilan kan berarti ditunjuk hakim-hakim gitu ya. Sehingga terpisah akhirnya yudikatif, lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutifnya. Kemudian sudah ada jawatan kepolisian, tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu ada jawatan pekerjaan umum, ini biasanya untuk mengerjakan pembangunan-pembangunan ya. Nah, kemudian pada masa Umar ini juga ada Baitul Mal, sudah mulai ada mata uang, lalu diciptakanlah tahun Hijriah ini pada masa Umar. Kemudian dilanjutkan pada masa Utsman, ini tahun 644 sampai 655 Masehi. Kalau di buku Badriyatim ini disebutkan sekitar 12 tahun masa pemerintahannya. Nah, kebijakan yang dilakukan pada Utsman, misalnya kekuasaan eksekutif ini tetap dipegang oleh khalifah, tetapi dibantu oleh seorang sekretaris negara. Nah, kalau kekuasaan legislatifnya ini dipegang oleh Majelis Syura. Kemudian untuk operasional administrasi pemerintahan daerah, Utsman mempercayakan kepada gubernur. Lalu mewujudkan kemaslahatan publik, melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah taklukan, jadi tidak hanya melakukan ekspansi, tetapi wilayah yang baru bergabung itu juga dibangun gitu ya sarana prasarananya, sehingga kesejahteraan itu bisa lebih merata. Kemudian budaya musyawarah ini tetap dilanjutkan di lingkungan pemerintahan, jadi setiap ada permasalahan kenegaraan itu selalu dimusyawarahkan dengan para pejabat, dengan para sahabat ya, dengan para pembesarnya. Lalu mulai menyusun mushaf Al-Quran. Selanjutnya banyak pembangunan ya pada masa Utsman ini. Selama 12 tahun ini beliau ini banyak membangun jalan, membangun bendungan, jembatan-jembatan, masjid-masjid gitu ya. Bahkan Masjid Nabawi di Madinah ini juga diperluas. Adapun untuk perkembangan peradaban Islam ini pada masa Utsman tetap dia selalu mengutamakan sistem musyawarah ya dalam semua sendi kehidupan, kemudian menyeragamkan cara membaca Al-Quran, kemudian membangun fasilitas umum, lalu menertibkan administrasi dengan deskripsi pekerjaan yang jelas biar tidak terjadi overlapping. Kalau nggak jelas nanti saling tumpang tindih ya overlapping itu. Jadi harus ditertibkan sehingga kalau job desk-nya jelas, semua bisa tertata dengan baik. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini Utsman tadi wafatkan tahun 655, lalu dilanjutkan Ali bin Abi Thalib hingga 660 Masehi, jadi kurang lebih sebanyak 5 tahun. Nah, kebijakan dalam negerinya ini sebetulnya banyak menimbulkan kontroversi ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh pemakalah ya, banyak konflik ya akibat dari kebijakan dalam negerinya. Nah, misalnya memecat semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman karena mengindikasikan korupsi dan semuanya dari keluarga Bani Umayyah. Memang plus minus ya, semua khalifah itu plus minus. Contoh kalau kayak Utsman ya, meskipun dia tadi kita lihat banyak melakukan pembangunan, banyak fasilitas umum, kemudian administrasinya banyak gitu ya. Kemudian kekuasaan itu juga sudah dibagi-bagi gitu ya, tetapi tentu saja ada plus minusnya, itu kontraknya itu misalnya karena dianggap gubernur-gubernur atau pejabat-pejabat yang menduduki jawatan-jawatan penting itu adalah masih keluarga. Jadi kalau sekarang ini KKN lah gitu ya istilahnya itu. Nah, kemudian Utsman juga dianggap tidak tegas terhadap keluarganya gitu ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau ada penyimpangan, ini beliau lebih banyak mendiamkan gitu, sehingga
merajalela lah KKN itu, dan ini menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan konflik-konflik gitu ya, sehingga ya itu tadi seperti dijelaskan oleh pemakala terdahulu banyak terjadi pertentangan. Nah, kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini menarik kembali tanah-tanah yang telah dibagikan. Jadi pada waktu itu biasanya kalau udah ada ekspansi wilayah gitu ya, misalnya orang tersebut berjasa terhadap perluasan wilayah itu, maka dikasih reward, dikasih tanah gitu. Tapi ada juga tanah-tanah yang dibagikan kepada keluarga-keluarga gitu ya. Nah, ini akhirnya pada masa Ali bin Abi Thalib semua kebijakan Utsman itu ditarik gitu ya. Ini misalnya udah bayangkan kalau orang misalnya udah dikasih hadiah tanah yang luas, sudah dibuat kebun atau apa misalnya, sudah menjadi sumber ekonomi gitu ya, kemudian ditarik lagi, kan itu rasanya tidak enak gitu ya, menyakitkan gitu, dan ini juga menimbulkan konflik lagi gitu di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Ali juga melakukan pengawasan yang sangat ketat kepada pejabat negara, kemudian menertibkan arsip negara, kemudian membentuk kantor bendaharawan, kemudian membentuk pasukan pengawal, mengorganisasi polisi, dan menetapkan tugas-tugas. Nah, adapun kebijakan luar negerinya, misalnya beliau ini meneruskan kebijakan perluasan wilayah, kemudian mendirikan pemukiman militer, membangun benteng-benteng di perbatasan Persia tadi ya. Nah, adapun perkembangan peradaban Islamnya, bisa membangun benteng-benteng pertahanan, pemukiman militer gitu ya. Kemudian di bidang ilmu pengetahuannya juga beliau ini menggagas ilmu nahwu, tapi kemudian disempurnakan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Ini bagian ekspansi Islam dan gerakan politik keagamaan. Misalnya kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini beliau menguasai wilayah Jazirah Arab, Syam, Persia, dan Romawi. Lalu bandingkan dengan masa Umar bin Khattab, ini wilayahnya meluas ya, sangat luas. Melanjutkan masa ini, wilayah-wilayah yang sudah berhasil ditaklukkan oleh Abu Bakar, kemudian tetapi juga dia bisa meluas ke Jazirah Arabia yang lain, Palestina, Syria, Persia, Mesir, kemudian kemajuan yang sangat pesat di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan pendidikan. Lalu kalau pada masa Utsman bin Affan, ini tambah luas lagi, misalnya yang nambahnya itu di Armenia, Tunisia, Rhodes, Transoksania, Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Spanyol, Siprus, Persia, Tabristan gitu. Kemudian, nah pada masa Ali bin Abi Thalib, karena tadi kebijakan-kebijakan dalam negerinya itu menimbulkan ketidakpuasan ya di kalangan beberapa pihak ini, sehingga beliau ini lebih sibuk ya memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam sendiri gitu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini ekspansi ini cukup luas ya, karena padahal waktunya sangat singkat ya, hanya setengah abad. Jadi ini ada beberapa hal yang melandasi kenapa bisa cepat meluas gitu ya. Nah, Islam ini sendiri kan mengajarkan untuk kewajiban dakwah ya. Pada masa Nabi Muhammad itu fokusnya itu untuk ketauhidan. Karena sebelum Nabi Muhammad itu kan masanya jahiliyah, jadi fokus ketika Islam datang pada masa Nabi Muhammad itu bagaimana mengembalikan tauhid itu. Ya. Jadi utamanya di situ pendidikan Islam gitu ya. Nah, baru kepada masa selanjutnya Khulafaur Rasyidin, anjuran untuk berdakwah itu ke penjuru dunia gitu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya kan, berdakwah itu macam-macam caranya. Bisa dengan baik-baik kita sampaikan gitu ya, mengajak ke dakwah Islam gitu. Tetapi kalau misalnya tidak berkenan atau banyak faktor gitu ya, sehingga ya harus dilakukan ekspansi wilayah gitu. Nah, itulah yang membuat Islam sampai sekarang ini ada di seluruh penjuru dunia gitu ya. Nah, di samping memang suku-suku Arab itu bahkan sebelum datangnya Islam itu mereka kan suka hidup nomaden ya, nomaden, berpindah tempat gitu, karena kulturnya, kemudian karena gurun ya, sehingga mereka itu selalu melakukan peperangan antar suku
untuk merebutkan satu wilayah yang subur gitu. Nah ini karena kebiasaan ini, kultur ini, mereka dengan adanya anjuran untuk berdakwah ke seluruh penjuru dunia, mereka bersemangat gitu ya, girah untuk dakwahnya itu tertantang gitu. Nah akhirnya ya udah tersalurkan gitu, tersalurkan minat atau kesukaan mereka dalam berperang ini tersalurkan gitu. Nah kemudian kebetulan juga pada saat itu Bizantium dan Persia, ada dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah ini mulai memasuki masa kemunduran gitu ya, karena di antara mereka sendiri terjadi peperangan dan persoalan dalam negeri masing-masing, sehingga ketika Islam masuk melakukan ekspansi itu, ya mereka bisa dikalahkan. Kemudian faktor lainnya misalnya di wilayah Bizantium ini ada banyak pertentangan aliran keagamaan gitu ya, sehingga bahkan pihak kerajaan juga sering memaksakan aliran agama, kemudian menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk biaya peperangan. Ini akhirnya ketika Islam datang, Islam ini kan menawarkan persamaan ya, equality gitu, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kan kalau dulu misalnya ada kasta gitu ya, ada yang merasa sukunya paling hebat gitu ya. Kalau di Islam kan menawarkan persamaan itu. Jadi semua umat, semua perempuan, semua laki-laki itu sama di mata Allah kecuali ketakwaannya. Nah, persamaan ini, tawaran ini itu memunculkan minat mereka gitu ya untuk masuk Islam. Nah, sehingga Islam lebih mudah untuk merebut wilayah-wilayah lain. Kemudian di samping juga kan Islam ini tidak memaksa gitu ya, simpatik, toleran gitu. Kira-kira kalau kita analogikan sama lah, ketika Islam masuk ke Indonesia itu kan melalui berbagai saluran gitu ya, ada perkawinan, ada dakwah, ada pendidikan, ada perdagangan gitu kan. Nah terus sikap keseharian orang-orang Islam itu santun, toleran gitu kan. Nah orang-orang yang di wilayah Bizantium ini tadi merasa simpatik gitu, merasa senang gitu. Ya akhirnya ya lebih mudah untuk menyampaikan ajaran Islam di sana. Nah, kemudian ini tadi ya bangsa Sami di Syria dan Palestina, kemudian bangsa Hami di Mesir ini memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka secara geografis juga lebih dekat gitu ya dibanding dengan bangsa Eropa di Bizantium yang saat itu memerintah mereka. Nah, kemudian Mesir, Syria, dan Irak ini adalah negara-negara yang kaya, bahkan sampai sekarang ini ya. Nah, ketika sumber-sumber mereka ini kan rata-rata minyak gitu ya. Nah, kekayaan alam ini membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh gitu. Jadi banyak faktor. Mungkin itu ya. Pembahasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tadi sudah tergambar ya, bagaimana kemegahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nanti minggu depan kita membahas tentang Umayyah ya. Iya, Bu. Oke, nanti dipersiapkan dengan baik ya.